Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak ke Ustadz Teja yang sudah ngasih waktu buat kami dari Maslam Foundation untuk menerangkan mengenai aplikasi digitalisasi manajemen masjid. Al-Mukhlisin termasuk yang sudah pakai aplikasinya, tapi saya belum pernah presentasi ke Ustadz Teja ya, jadi tampaknya kurang lengkap kalau saya belum mempresentasikan. Oke, nah aplikasi ini kenapa kami hadir untuk membuat aplikasi digitalisasi manajemen masjid? Karena masjid itu adalah suatu tempat yang sedikit tersentuh oleh teknologi. Memang sudah banyak yang menggunakan teknologi media sosial ya, sepertinya yang seperti sekarang gitu. Tapi untuk mengenai urusan data atau sistem informasi, nah itu masih tertinggal dengan halnya mengenai media sosial, misalkan Instagram, Facebook, YouTube, dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kami hadir untuk menjawab kebutuhan tersebut. Nah, memang untuk masjid itu terkait dengan sistem informasi itu masih banyak menggunakan ada yang manual, bahkan saya pernah melihat suatu masjid yang dia dicatat pembukuannya di kertas, di buku Kang Teja. Jadi buku folio gitu ya. Lalu dia tulis di situ. Dan kata dia sudah menggunakan teknologi yang canggih. Karena datanya tidak bisa dikoreksi. Karena kalau kertas itu dicatat di buku, kalau dihapuskan dicoret kelihatan gitu. Jadi kata dia itu suatu teknologi yang sangat canggih kata dia. Nah, atau ada juga yang menggunakan teknologi Excel atau Google Sheet gitu ya. Nah, itu kan masih tidak memadai. Atau ada juga mesin-mesin yang sudah menggunakan teknologi aplikasi-aplikasi akunting. Nah, hanya saja tetap aplikasi akunting tersebut itu tidak memenuhi kebutuhan terhadap sistem informasi dari masjid. Contoh di sistem akunting tidak ada pencatatan data jemaah. Lalu tidak ada pencatatan donaturnya siapa saja, mustahik di masjid tersebut siapa saja, tabungan kurbannya tidak ada, pinjaman jamaah tidak ada, dan banyak hal memang di program akunting itu tidak terakomodir. Nah, sehingga banyak hal itu menjadikan sistem pencatatan sistem informasinya balik lagi manual begitu. Lalu kami lihat juga di masjid itu karena pencatatannya manual atau menggunakan tools yang sederhana, masalah lainnya adalah ketika terjadi pergantian pengurus TKM, itu terkadang datanya tidak carry over, tidak serah terima gitu. Misalkan pergantian pengurus, orangnya baru, Excel-nya juga baru, atau Google Sheet-nya juga baru, sehingga historinya itu hilang. Misalkan kita tanya ke pengurus masjid, ada tidak data Idul Fitri tahun 2020 atau 2022 yang terdekat. Nah, biasanya mereka menjawab ada, biasanya. Tapi kalau kita kejar datanya mana, ya nanti tunggu Pak, gitu. Ditunggu sebulan, 2 bulan, 3 bulan, tidak ada juga, gitu. Lalu juga biasanya di masjid itu mengandalkan kepercayaan. Misalkan pada waktu Idul Fitri pembagian zakat fitrah, mungkin kalau di masjid sini tidak ada ya, karena ada sebagian masjid yang beranggapan bahwa memungut zakat itu tidak boleh begitu ya. Tapi kan masih banyak masjid yang melakukan tersebut ya. Nah, ketika saya tanya, dikejar datanya, kalau zakat fitrahnya didistribusikan ke siapa saja? Oh, ada di ustadz itu katanya. Datanya ada nggak? Kita percaya saja. Pasti ustadz itu terpercaya, begitu. Datanya mana? Wallahu alam. Tapi kita percaya saja. Pasti dia amanah menyerahkan ke mustahik-mustahiknya. Nah, itu sebuah PR juga sebetulnya. Nah, kami hadir agar datanya itu tercatat, terrecord dengan rapi, akuntabel begitu ya. Sehingga kapanpun datanya mau kita lihat, itu langsung bisa kita sajikan. Oke, itu tadi permasalahan-permasalahan yang ada di seputar masjid. Kami coba hadir untuk memenuhi permasalahan tersebut. Aplikasinya seperti yang terlihat di depan ya. Jadi contoh di sini, kalau aplikasi tergambar, kita lihat ke dalam dashboard aja langsung, dashboard aplikasi. Jadi di aplikasi ini ada informasi total jamaah. Nah, ada berapa banyak sih jamaah yang
tercatat di masjid ini. Nah, ini contohnya Masjid Maslam. Contohnya ada 12 orang begitu ya. Lalu ada berapa donatur? Ada 11 donatur dari 12 jamaah tersebut. Lalu ada berapa mustahik di masjid tersebut? Ada 3 orang. Lalu ada total request jamaah. Nah, request jamaah ini, jadi aplikasinya kami nanti ada aplikasi mobile. Jemaah tersebut atau orang luar atau warga sekitar itu mereka membuka aplikasi mobile, lalu mereka membuka masjidnya, di masjidnya misalkan Masjid Maslam, lalu mereka melakukan request sebagai jamaah. Nah, apa benefit ketika seseorang itu menjadi jamaah dari suatu masjid? Yang pertama, dia bisa melihat laporan keuangan masjid. Seperti halnya kita mendapatkan informasi setiap hari Jumat atau ditempel di mading begitu ya, atau sebagian masjid itu menggunakan website menyajikan laporan keuangan masjid tersebut. Nah, di kami pun nanti di aplikasi mobilenya itu terdapat informasi laporan keuangan masjid, saldonya berapa, saldo awal, pendapatannya berapa, pengeluarannya berapa, saldo akhir berapa, bisa mingguan, bisa bulanan. Itu tadi keuntungan yang pertama, bisa melihat laporan keuangan atas masjid tersebut. Nah, yang kedua adalah dia bisa melihat jemaahnya itu siapa saja, namanya, lalu fotonya itu siapa saja. Lalu keuntungan yang ketiga, dia akan mendapatkan notifikasi-notifikasi dari semua kegiatan masjid. Misalkan kegiatan Jumatan, tanggal berapa Jumatnya, siapa penceramahnya, temanya apa. Kajian Ahad, jam berapa, siapa penceramahnya, materinya juga apa, dan seterusnya. Itu keuntungan dari dia terdaftar sebagai jamaah. Oke, berikutnya di sini adalah total kasbang. Nah, di sini terlihat kekayaan masjid itu secara nilai uang dia ada berapa. Nah, contohnya ada 498 juta gitu ya masjid tersebut. Lalu di bawahnya adalah total hutang. Total hutangnya berapa masjid tersebut? Apakah masjid punya hutang? Ada. Contoh misalkan pembelian mobil ambulan secara mengangsur, atau dia pembebasan tanah wakaf dengan cara mengangsur juga, dan seterusnya. Di atasnya lagi ada total aset masjid. Apakah masjid banyak aset? Wah, sangat banyak sekali. Tanah, bangunan, mobil, laptop, kamera-kamera seperti sini ya, dan seterusnya, dari yang terbesar sampai terkecil itu nanti tercatat asetnya. Apalagi kalau masjid itu biasanya adalah barang-barang wakaf. Nah, sehingga memang manajemen aset ini sangat penting untuk kita pergunakan. Di bawahnya adalah total inventory. Nah, apa bedanya inventory dan aset? Kalau aset adalah barang tidak habis pakai, kalau aset. Tapi kalau inventory, barang habis pakai. Contohnya kalau di masjid, kain kafan, lalu padung, kapur barus, begitu. Ya, sabun, betul. Nah, itu kan perlu kita inventorikan. Ketika nanti ada yang meninggal, inventorinya kita serahkan ke keluarganya, maka inventorinya berkurang di masjid. Begitu contohnya. Atau beras, ketika sudah pindah ke ATM beras, lalu diambil sama warga, stoknya berkurang, begitu. Sehingga kita punya data, stok beras itu ada berapa, di gudang berapa, di mesin ATM berapa, yang sudah teramir berapa. Oke, berikutnya adalah total pemasukan, total pengeluaran. Nah, di sini ada tanggal awal, tanggal lahir, artinya total pemasukan dan total pengeluaran ini dari periode selama 6 bulan. Total pemasukan ada 766 juta sekian, total pengeluaran 283 juta sekian. Berikutnya adalah tabungan kurban. Jadi bagi masjid-masjid yang menyediakan fasilitas tabungan kurban, yang mana memang untuk membantu para jamaahnya ketika nanti mau kurban, uangnya sudah ada, gitu. Kan bisa saja dia dari pembayaran cash atau dia ngambil dari tabungan kurban yang disimpan di masjid. Gitu. Nanti terdata di sini siapa orangnya, berapa jumlah tabungannya, dan seterusnya. Nah, berikutnya adalah pinjaman jamaah. Nah, masjid ini baik sekali, dia ada fasilitas pinjaman jamaah. Kan di masjid itu mengkampanyekan untuk anti riba, begitu kan tadi ya. Anti riba, tidak boleh pinjaman online, tidak boleh rentenir. Tapi solusinya apa? Nah, solusinya itu masjid menyediakan pinjaman jamaah. Nanti terdata di sini siapa nama jemaahnya, untuk keperluan apa, berapa nilai pinjamannya, berapa yang sudah dibayar, saldonya berapa.
Oke, yang berikutnya adalah secara grafik. Kalau di atas secara angka-angka, nah kalau di bawahnya ini secara grafiknya. Nah berikutnya adalah grafik pemasukan dan pengeluaran. Ini berdasarkan bulan. Jadi Mei pendapatnya sekian rupiah, pengeluaran sekian rupiah. Ke Juni juga mirip-mirip. Ke Juli lebih besar pemasukan dibanding pengeluaran. Agustus ya mirip-mirip pengeluaran pemasukan. September lebih tinggi pemasukan, Oktober lebih tinggi pemasukan, di November lebih tinggi lagi pemasukan dibanding pengeluaran. Ini secara grafik. Oke, di sini secara kategori Jiswaf. Karena masjid itu ada wakaf penerimaannya, ada infak, infaknya ada infak biasa, ada infak project, ada zakat mal, ada fidyah, dan seterusnya. Ini ya secara pembagiannya, nilainya berapa tinggal disorot aja. Di sini tertera sekian rupiah, kalau mau kita sorot lagi infak project sekian rupiah. Nah di sini ada top donatur. Jadi top donatur siapa? Di sini tertera jemaah masjid. Nah kok jemaah masjid? Jadi kenceleng-kenceleng kan ada kenceleng subuh, kenceleng Jumat, kenceleng toilet, kenceleng parkir itu dikumpulin kan tidak tahu namanya siapa. Itu kan akumulasi dari jemaah kan. Makanya kita sebut jemaah masjid. Nah sini top satunya adalah jemaah masjid, top 2-nya adalah namanya Indah, top 3-nya Rifai, top 4-nya Sari, top 5-nya Nopi. Nah begitu nih top 5 donatur, sehingga masjid punya data yang enak ya. Kira itu siapa sih yang sering berdonasi ke masjid? Oh Ibu Indah gitu. Seindah namanya. Oke, ini Kasbang. Tadi kalau di sini kalau 498 juta ya. Itu uangnya ada di mana saja? Oke, di PT Syariah sekian rupiah, di Kas Bendahara sekian rupiah, ada wakaf titipan, ada kas beras. Oke, berikutnya top 5 pengeluaran. Nah, masjid itu punya top 5 pengeluaran dari mana saja? Satu dari perawatan dan perbaikan masjid, ada pengembalian pinjaman masjid, gaji dan insentif, biaya lainnya dan tagihan. Lalu top 5 pemasukannya dari pinjaman masjid, ada infak warga, zakat mal, infak kenceleng, infak project. Ini secara grafik. Kalau kita lihat lebih detail lagi nanti tinggal diklik aja di sini ya. Total jamaah tinggal diklik lihat detail. Nanti dia muncul tab yang kedua. Nah, di sini dimunculkan siapa saja jamaahnya. Dan di sini data warga itu sangat lengkap. Kang Teja. Tuh. Nah, jadi kita coba ya, nama, alamat, nomor HP, email, jenis kelamin, tanggal lahir, daerah asal, alamat rumah, RT, RW, status rumah, kita data juga. Status rumahnya apa? Menumpang, milik sendiri, rumah dinas, atau sewa. Tahun domisili, golongan darah kita data juga. Kenapa golongan darah kita data? Agar misalkan di masjid tersebut warganya ada yang kecelakaan, butuh transfusi darah. Warga tuh tinggal datang ke masjid aja. Pak DKM, coba liatin golongan darah yang ini siapa. Nanti tinggal tanya apakah bersedia donor darah atau tidak gitu. Dan bisa jadi ini akan mengalahkan data RW, data RT juga. Karena kalau masjid kan biasanya dia akumulasi dari beberapa RT, beberapa RW ya. Kayak di masjid saya itu dia menambung ada 5 RW katanya. Jadi besar sekali masjid Jami, dia membawahi banyak RW gitu. Jadi data RW itu bisa saja dia kalah sama data masjid. RT, RW perlu data aja ke masjid gitu. Warga yang perlu pinjaman uang datang ke masjid. Lalu mau tambahan kurban apa lagi datang ke masjid dan seterusnya. Oke, pekerjaannya apa, nama perusahaannya apa, jenis usaha, keahliannya apa. Keahlian, ya perlu didata juga. Misalkan di sini yang jago IT ada berapa orang ya. Atau yang dia punya keahlian dalam bidang kesehatan, baik itu herbal maupun bukan herbal itu siapa. Dan seterusnya. Lalu penghasilan, walaupun penghasilan agak sensitif, saya pun tidak yakin sebetulnya. Range-nya gitu ya, gaji 0 sampai 5, 5 sampai 10, dan seterusnya. Lalu status baca Quran, kita data juga. Apakah dia buta baca Al-Quran, apa levelnya Iqra, apakah levelnya membaca dengan tajwid, apakah levelnya membaca tajwid dan makhraj, atau levelnya dia sebagai penghafal Al-Quran. Ada sebenarnya satu lagi ya, di sini haji, sudah haji atau belum. Ada satu sholat yang Teja. Kalau di sini nggak ada, tapi ini versi simulasi ya, di live-nya itu kami sudah tambahkan satu sholat. Jadi kalau dulu kita dengar Ki Haji Jainun MZ, kan dia membagi 4 kategori orang yang sholat itu. Sholatnya rutin, selalu sholat ke masjid. Sholatnya tidak rutin, kadang sholat ke masjid, kadang sholat di rumah. Gitu. Lalu ada yang sholat hanya Jumatan saja. Atau ada juga yang paling terakhir sholat hanya hari raya saja.
gitu. Itu satu sholat, apakah dia sebagai warga sekitar atau bukan? Karena bisa jadi dia sebagai jamaah tapi bukan warga sekitar. Seperti halnya Kang Teja lah, di sini kan sebagai jamaah, tapi kan bukan warga sekitar. Oke, dia sebagai donatur, dia sebagai mustahik, nomor KTP-nya ini untuk yang mustahik, pendapatan per bulan, tanggungan per bulan, kategori mustahiknya apa, kebutuhan mustahiknya apa, status kesehatannya sehat atau sakit, dan seterusnya. Nah ini mungkin rekan-rekan bertanya, emang perlu selengkap itu? Iya, kalau saya sebagai ketua DKM ya, kalau rekan-rekan tanya, saya sebagai ketua DKM saya perlu data ini, dan saya perlu lengkap, agar bisa terpotret kondisi dari warga sekitar di lingkungan masjid. Kondisi ekonominya bagaimana, kondisi keagamaannya bagaimana, kondisi pendidikannya bagaimana. Sehingga program masjid itu akan menyesuaikan dengan kondisi dari jamaahnya sebetulnya. Jamaah di sini misalkan banyaknya orang tua, ya itu berarti programnya jangan program yang berat-berat. Ya gerak santai misalkan itu jalan santai atau apa gitu ya yang ringan-ringan. Kalau misalkan di sini banyak menghafal Al-Qur'an, ya berarti kan bagus, bisa distribusi pengajar ke wilayah sekitar dan seterusnya. Oke, itu donatur mustahik juga sama isinya. Kayak saya ke total kas bank. Nah, di sini info rinci ya. Total kasnya, kas banknya berapa, total kasnya berapa, total banknya berapa. Lalu ada detail saldo. Nah, di sini rinci. Jadi di BC Sari itu ada infak project. Projectnya project yang apa? Renovasi tempat wudhu Ahwat 27 juta. Lalu ada fidyah 300.000. Ada wakaf pembangunan menara masjid. Ada zakat mal, ada wakaf renovasi tempat wudhu Ahwat dan seterusnya. Nah, ini pengurusan ini yang PR sekali di manajemen keuangan masjid. Karena biasanya satu proyek dengan proyek yang lain itu bisa saling mengcross, padahal itu tidak boleh. Kan donatur itu sudah berakad ke masjid, saya berakad untuk renovasi tempat wudhu ya. Maka tidak boleh dia dipakai untuk pembangunan menara masjid. Begitu ya? Betul nggak Kang Teja? Secara fikih kan begitu ya? Atau misalkan untuk proyek menara masjid, tapi dipakai infak operasional masjid, kan itu tidak boleh. Nah, saya meyakini bahwa DKM itu orangnya jujur. Tapi karena terkendala dengan tools, sehingga dia bisa saling cross anggaran. Gitu kan Teja, secara tidak sengaja. Karena tadi pencatatannya via kertas, atau pencatatannya via Excel, yang itu agak susah memaintainnya. Kalau di sini kalau misalkan uangnya sudah limit, lalu dia dicoba dikeluarkan di pengeluaran operasional, mengkonsum ke proyek yang lain, itu tidak bisa, ditolak sama sistem. Jadi sama sistem itu sudah dibatasi. Oke, itu PR yang kita coba solusikan. Nah, di sini ada ringkasan laporan keuangan. Nah, seperti halnya ini yang laporan setiap Jumatnya ada saldo awal berapa, pendapatannya dari mana saja, lalu ada pengeluarannya nanti dari pos mana saja, ada saldo akhirnya berapa. Nah, ini bisa bulanan atau bisa mingguan. Karena kalau masjid kan biasanya ada mingguan juga. Nah, ini mingguan, jadi bisa mingguan bisa bulanan. Lalu di sini ada sebelum ke sana di sini bisa kita tetapkan juga saya mau keseluruhan keuangan atau mau proyek tertentu saja yang saya mau analisa. Nah, juga nanti kelihatan. Bulanan untuk proyek renovasi tempat wudhu. Nah, sih kelihatan. Jadi bisa all, bisa per proyek. Ini sangat-sangat membantu pihak bendahara untuk memonitor laporan keuangannya. Lalu di sini ada alur kas. Nah, kalau alur kas itu lebih ke arah rinci transaksinya. Tanggal sekian transaksinya apa, debit atau kredit, keterangannya apa. Misalnya ada misalkan pasir 1 pick up dan semen 2 sak. Ada biaya tukang selama 3 hari. Dan seterusnya, saldo akhir sekian. Nah, secara overall begitu, menunya sangat banyak sekali, sangat lengkap sekali, inputannya juga sangat banyak, tetapi saya tidak mungkin menjelaskan satu persatu. Yang berminat dengan aplikasi ini sudah sekitar 39 masjid. Kami sedang mencicil untuk implementasi dari satu masjid ke masjid yang lain. Dan aplikasi ini gratis. Aplikasi ini gratis. Jadi saya mundur lagi berarti ke belakang ya. Mas Lam ini hadir dari jadi ada komunitas IT di Bandung, itu pusatnya di Bandung, walaupun
membernya itu bukan hanya dari Bandung, ada dari Jogja, dari Medan, dari Jakarta, dari Bogor, komunitas IT tersebut. Namanya C-Level IT Community. Nah, komunitas tersebut itu diwakili oleh C-levelnya. C-level itu CEO, CTO, ya bahasa Inggris lah katanya ya. Kalau bahasa Indonesia mah direktur lah gitu. Jadi membernya itu langsung diwakili oleh para direkturnya. Nah, kami biasanya melakukan kegiatan sosial namanya sitkom ceria. Jadi kita menggalang donasi, lalu kita mengunjungi panti-panti asuhan, lalu kita memberi mereka makan gratis, wisata gratis. Intinya bagaimana caranya membuat anak yatim piatu itu merasa ceria lah gitu katanya. Itu program yang pertama. Lalu program yang kedua namanya sitkom mandiri. Jadi anak-anak yang tidak mampu tersebut kami lakukan pelatihan IT. Nah, hanya saja kami masih berpikir tampaknya itu masih ada hal yang kurang kami lakukan kegiatannya, karena kalau namanya sitkom ceria itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Misalkan ada komunitas pencinta sepeda, pencinta burung, pencinta mobil, motor gitu ya. Mereka berkumpul, mereka melakukan gerakan yang sama, itu mereka bisa lakukan. Hanya saja kalau IT itu harusnya punya gerakan yang berbeda dengan komunitas yang lainnya. Nah, sehingga kami hadir membuat sebuah aplikasi yang sifatnya sosial. Lalu kami pilih masjid karena masjid tersebut itu banyak PR seperti yang tadi saya ungkapkan di depan. Begitu Kang Teja. Mangga kalau ada yang ditanyakan. Akang-akang juga. Blessingnya cloud betul. Dan ini kalau istilahnya adalah SaaS, Software as a Service. Jadi semua masjid menggunakan aplikasi yang sama. Sisi keamanannya kami yang jaga, lalu kami pun secara aplikasi kami dilakukan bug hunter, nama perusahaannya Cyber Army. Nah, beliau yang membantu aplikasi ini gimana caranya agar aman begitu. Jadi kontributornya macam-macam, ada yang tadi masalah security-nya, ada yang kontribut dari sisi programmer. Jadi misalkan kasih saya punya programmer, mangga diberdayakan. Atau kasih saya ada alokasi dana sekian rupiah per bulan, maka diberdayakan. Jadi banyak hal yang dilakukan oleh mereka untuk melakukan kontribusi terhadap aplikasi ini. Kita tuh baru mulai pelatihan di awal bulan kemarin, awal bulan ini, dan kita sudah berhasil satu ini Al Mukhlisin, lalu Masjid Al Amanah di Kawaluyaan, lalu Masjid Al Abror di Antapani, Masjid Al Huda di Antapani di terminal Antapani. Ke sananya Kang Teja ada SMA 21 atau 22 ya. Nah, di sana ada Masjid Al Huda itu juga sedang implementasi. Lalu Masjid Jabal Nur Bandar Lampung itu kita via online. Lalu ada Masjid As-Saadah Serang Banten itu juga sudah jalan. Ada Masjid At-Taqwa Bekasi, ada Masjid Jannatul Firdaus Bekasi, Masjid Nurul Asri di Sumedang, Masjid Al-Hikmah di GBI Buah Batu, betul. Dan masih banyak masjid lainnya yang sedang antri untuk dilakukan pendampingan, begitu. Betul. Iya, iya, iya. Salah satunya Masjid As-Saadah, dia di Serang Banten. Dia pun bilang ke saya begitu, kasih saya teh generasi NT katanya. NT itu yang komputer zaman dulu. Mohon maaf aja kalau misalkan kami lemot. Tapi mereka berhasil implementasi Kang Teja. Mereka berhasil implementasi karena selain mereka itu dibantu oleh remaja masjid, dibantu sama marbot yang biasanya kan ada mukimin yang dari mahasiswa gitu ya. Itu juga bisa. Lalu Masjid Babur Rahman di Buah Batu Regensi itu orang pensiunan, tapi sudah diinput datanya sama beliau. Gitu. Jadi sebetulnya stigma-stigma itu, kekhawatiran-kekhawatiran itu memang ada, tapi sebetulnya kalau orangnya memang mau berubah gitu ya, itu tetap bisa dilakukan Kang Teja. Waktu saya develop aplikasi ini di awal, saya kan sempat ngobrol juga sama lainnya. Wah, Kasis agak susah nih kalau buat aplikasi masjid. Satu, usianya 45 tahun ke atas, kata dia tuh ya. Anak-anak mudanya kan nggak ke masjid. Lalu ya masjid kan banyak juga hal-hal yang kurang baik. Misalkan
ada konflik antar pengurus itu ya, itu juga kan agak PR juga. Nah, hanya saja saya tetap meyakini bahwa sebetulnya pasti bisa dilakukan. Makanya waktu saya ke sini, Kang Teja mengenalkan ke Kang Agung, lalu Kang Agung mengenalkan ke Kang Irfan namanya ya. Nah, waktu saya ngobrol sama Kang Agung kan saya antusias juga. Oh, ternyata ada pengurus masjid yang memang muda gitu Kang Teja, seperti Kang Agung. Lalu saya ke masjid di Kawuluyan, ternyata ada juga orang yang muda juga itu. Jadi tidak semuanya sebetulnya pengurus masjid itu identik dengan orang tua. Ada juga yang umur 40-an, umur 30-an yang memang mereka mau mengabdi di masjid. Dan target kami memang sebetulnya tidak muluk-muluk Kang Teja. Masjid itu kan totalnya ada 800 ribuan lebih yang terdata di DMI ya. Pastinya banyak masjid yang tidak terdata di DMI. Tapi kalau kami mengacu ke data DMI itu 800 ribu masjid. Kami sebetulnya targetnya hanya 10% saja. 10% dari 800 ribu, 80 ribu itu sudah banyak sekali. 80 ribu satu masjid, apalagi nanti kita akan launching aplikasi mobile, anggap aja satu masjid itu 100 orang, 80 ribu dikali 100 orang jamaah, berapa tuh ya? 80 ribu, 800 ribu, 8 juta, 80 juta. Iya 8 juta, 8 juta downloader nanti aplikasinya. 8 juta pasti udah ngap juga ke kitanya untuk melayaninya gitu. Tadi malah terbaru tuh saya sebelum kesini ada yang ngechat saya, Pak saya lihat dari YouTube ada aplikasi gratis untuk masjid, apakah betul? Betul kata saya tuh. Dia masjid apa tadi ya, masjid yang tertua, bukan masjid tua, masjid yang bersejarah di Jawa Timur Kang, Masjid Kiai Ageng Ngaliman di Nganjuk. Gitu. Nah ini memang teknologi YouTube ini sangat memudahkan untuk sosialisasi sih. Gitu Kang Teja. Ada lagi yang ditanyakan? Betul, betul. Ini tampaknya jadi pertanyaan wajib. Karena setiap saya ke masjid nanyanya begitu. Kang Sis ini kan gratis, sampai kapan gratisnya? Gitu. Ayo ngaku katanya. Jadi kami itu melakukan sebuah kegiatan itu bisa dibilang keterpaksaan katanya. Kenapa harus satu single data? Terpaksa. Kebayang kalau kami melayani 80 ribu masjid, satu server, satu masjid. Itu tidak terbayang gimana cara menghandle-nya. Akan sangat melelahkan buat kami sebagai pengurus untuk satu masjid, satu server, satu masjid, satu server gitu ya. Itu akan lelah ke kami, nggak akan mungkin kami kuat. Tapi kalau satu data, satu aplikasi, semua masjid, aplikasinya sama, itu sangat mudah bagi kami. Kan kayak sekarang sudah puluhan masjid, ya tenang-tenang saja. Nanti tinggal dipikirkan scale up dari aplikasinya, scale up dari servernya. Termasuk tadi masalah dana. Ketika misalkan nanti sudah puluhan ribu masjid, sehingga dananya itu membengkak. Misalkan perlu puluhan juta per bulan, perlu ratusan juta per bulan, perlu menggaji lebih banyak tim support gitu. Nah itu mau tidak mau memang kami terpaksa akan open donasi pada saat itu. Kalau yang sekarang ini kami masih tenang karena saya disupport, kami disupport oleh beberapa perusahaan IT. Ada Bunga Solusi Informatika, ada PT Sipen saya sendiri, ada PT Neuronworks, ada eCreative Labs, ada perseorangan Pak Yogi dari WGS, Pak Cali dari WGS. Saya sebutin satu-satu ya, ini direkam kan ya, dan yang terlewat. Ada Sway Media gitu. Dan mohon maaf bagi yang tidak tersebut ya, pokoknya mah banyak pihak yang terlibat sehingga bulanannya kami masih aman. Tapi satu titik memang kalau ini seiring dengan waktu bertambah lagi sehingga cost-nya itu membengkak, mau tidak mau memang open donasi. Open donasi dalam rangka menjaga keberlanjutan dari proyek ini. Bukan dalam rangka mencari profit gitu Kang Reja. Niatannya begitu. Mudah-mudahan Allah jaga tetap lurus niat baiknya begitu. Sudah cukup Pak? Baik, jadi kalau Bapak-Bapak nanti ada masjid terdekat, boleh nanti dikenalkan bahwa ada aplikasi Maslam, aplikasi digitalisasi manajemen masjid yang sifatnya ini filantropi teknologi, gitu. Oke, kemarin kami sudah coba
di kantor Bunga Solusi Informatika itu mengumpulkan 8 masjid. Tapi ternyata kami pelajari tidak efektif gitu Kang Teja. Karena tetap saja walaupun kita duduk di depan, lalu kita ngajarin, para audiensnya itu memperhatikan dan mempraktekkan, tetap saja pada akhirnya kami tetap harus datang satu-satu ke mejanya. Ini begini gitu. Nah, kemarin kami coba solusikan, kami buat video-video tutorial di YouTube. Mereka pelajari dulu, nanti ada basic training, mereka pelajari bagaimana cara menginput laporan keuangan, transaksi keuangan, bagaimana input misalkan tabungan kurban dan seterusnya, mereka pelajari dulu. Jadi ada video wajib yang mereka harus pelajari. Nah, setelah mereka pelajari baru kami dampingi, sehingga proses pendampingan lebih cepat. Kalau sekarang itu proses pendampingan kami perlu 2 kali, satu masjid 2 hari pendampingan. Tapi harapannya dengan adanya teknologi YouTube yang mereka bisa pelajari dulu terlebih dahulu gitu ya, harusnya 1 hari juga sudah cukup per masjidnya. Gitu kan aja. Jadi di sini ya rekan-rekan kalau mau lihat nanti YouTube Maslam Apps. Nah ini ya. Nah di sini banyak tutorial-tutorial yang kami sudah lakukan. Ya. Nah Maslam itu apa sih? Maslam itu adalah singkatan. Mohon dikoreksi katanya apabila salah bahasa Arabnya. Jadi Masjid Al-Alam. Masjid seluruh dunia. Jadi target kami bukan hanya di Indonesia, tapi nanti di mancanegara dan juga dunia. Jadi kalau Kang Teja nanti main ke Jepang, buka saja aplikasi Maslam, nanti akan men-suggest masjid terdekat di mana, gitu. Dan akan men-suggest juga mustahik terdekat siapa. Ya cuma kalau yang mustahik jangan ke Jepang lah. Contoh di sini lah gitu ya. Misalkan Kang Teja lagi di rumah, ingin tahu sebetulnya saya berdonasi ini mau ke siapa ya. Buka aja aplikasi Maslam, nanti sistem akan men-suggest mustahik di sekitar Anda itu siapa. Gitu Kang Teja. Kan sekarang PR para lembaga fundraising itu kan random mustahiknya. Bahkan kita tidak mengenal biasanya mustahiknya siapa. Nah itu kan ada PR-nya dari sisi validasi. Karena saking banyaknya pengajuan yang masuk ke dalam fundraising tersebut, sehingga proses validasinya itu bisa saja kebobolan. Karena kan tidak mungkin ngecek satu-satu datangin wilayah gitu ya. Ya pasti adalah sekian persen kebobolan. Nah yang kami suggest itu adalah orang yang tidak mampu itu datang ke masjid. Pak, saya orang yang tidak mampu minta dinaungi oleh masjid. Rumah saya mau roboh, keluarga saya ada yang sakit keras, anak saya perlu pendidikan. Nah dia datang ke masjid. Nah sama masjid kan pasti warga sekitar tuh akan sangat mudah divalidasinya. Gitu Kang Teja. Sehingga nanti orang tersebut dimasukkan ke dalam aplikasi, sudah diverifikasi sama masjid yang mana memang warga sekitar, dengan syarat si orang tersebut itu mau dipublikasi datanya. Makanya di kami itu ada 2 mustahik itu, ada mustahik yang biasa, ada mustahik solidaritas warga namanya. Nah kalau dia termasuk ke dalam mustahik solidaritas warga, nanti dia akan dipublish datanya ke seluas-luasnya masyarakat. Tapi tentu saja masyarakat sekitar dulu tuh yang akan membantu. Begitu secara konsepnya. Nah mungkin ada pertanyaan kan, kalau memang dia tetangga saya, kenapa harus lewat aplikasi? Susah-susah amat kan? Tinggal datang aja saya ke rumahnya. Nah itu tidak semudah itu. Ada bottleneck yang akan dirasakan oleh orang tersebut. Satu, bisa saja dia salah prediksi, dia salah berasumsi. Dia menyangka bahwa ada tetangganya yang ditinggal suami meninggal itu ya, dia janda. Dia sangka janda tersebut orang yang tidak mampu. Padahal ketika dia didatangi, dan ini kasus yang pernah terjadi ya, janda tersebut didatangi, ternyata dia menolak bantuan. Kenapa menolak? Dia ternyata warisannya banyak, usaha kos-kosannya banyak, gitu. Atau aliran dana dari anaknya yang sudah bekerja, atau dari kakaknya, dari adiknya, dari keluarganya juga lancar, sehingga dia tidak perlu bantuan dari warga sekitar. Nah itu kan kita tidak tahu kan, karena sangat private kan.
Yang kedua, bottleneck-nya adalah kita takut dia ketergantungan ke kita. Sebulan datang ngasih sumbangan, oke. 2 bulan ngasih, oke. 3 bulan, oke. Pas bulan keempat, mungkin kita perlu untuk membantu orang tua kita, anak kita mau masuk kuliah, sehingga kita tidak bisa menolong dia lagi. Sehingga orang tersebut akan bertanya-tanya, kok Pak Haji Teja nggak datang lagi ke rumah ya? Gitu. Dia ada ketergantungan kan. Tapi kalau kita pakai aplikasi, dia bisa saja tidak tahu siapa yang menyumbangnya. Kan pakai nama hamba Allah, anonymous itu ya. Pokoknya mah dia ada yang sedekah, dia dapat sedekahnya. Tanpa dia tahu siapa yang membantu warga sekitarnya. Yang tadi ya. Jadi ada ketergantungan. Ada satu lagi, saya lupa ya apa satu lagi. Pokoknya intinya begitulah. Jadi ada bottleneck yang itu bisa disolusikan dengan hadirnya aplikasi. Gitu Kang Teja. Ada lagi yang bisa saya jelaskan? Cukup? Enggak. Baik, terima kasih Bapak-bapak sekalian. Terima kasih atas waktunya. Mudah-mudahan informasi ini bermanfaat. Ada manfaatnya buat kami sebagai tim pengembang. Ada manfaatnya juga buat masjid yang nanti akan menggunakan. Mudah-mudahan Kang Teja nanti bisa mensosialisasikan ke masjid-masjid binaannya Kang Teja begitu. Oke, terima kasih rekan-rekan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.